Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Nara dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mengikuti Nara Talk dan saat ini sudah ada di 1460 subscriber. Dan teman-teman, saya mohon untuk bisa mensupport channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pembahasan kita kali ini mengenai kegaduhan para politikus setelah pemilu dilaksanakan. Ya memang hasil pemilu belum diumumkan, tapi kegaduhannya itu sudah mulai terasa. Ada yang menolak hasil pemilu, ada yang ingin memakzulkan presiden, memakzulkan itu ingin mencopot presiden, ada yang ingin mengepung gedung KPU dan lain sebagainya. Tapi asal teman-teman tahu, kegaduhan ini hanya berada di elit, Pak. Dan orang-orang yang terlibat langsung, misalkan kayak simpatisan partai dan lain sebagainya. Dan yang harus teman-teman pahami, keadaan di masyarakat kelas bawah itu tenang, Pak, sangat-sangat tenang. Dan mereka sudah sudah menjalankan kehidupan lagi gitu loh, sudah nggak ngebahas masalah politikus lagi. Yang ngebahas masalah politik ini ya hanya di internet seperti ini. Kalau di masyarakat kelas bawah, di grassroots itu sudah aman dan sangat tenang. Dan teman-teman harus tahu, Pak, kegaduhan seperti ini itu sudah diprediksi Prof. Mahfud 4 tahun lalu sebelum pemilu tahun ini dilakukan. Prof. Mahfud mengatakan nanti siapapun yang kalah pasti akan menganggap KPU curang. Dan sebelum Prof. Mahfud mengikuti pilihan Pilpres ini, 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu kalau nggak salah, Prof. Mahfud juga mengatakan siapapun yang kalah pasti akan menuduh KPU curang. Dan sekarang terbukti toh, siapapun yang kalah menuduh KPU curang. Daripada saya beropini terlalu jauh, mendingan kita react aja videonya Prof. Mahfud dahulu, Pak. Ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satupun suara curang harus dibatalkan. Jadi apakah kecurangan bisa menggagalkan pemilu? Bisa, asalkan signifikan. Misalkan saya menang 5 juta nih, tetapi kecurangan yang saya buat ini dampaknya terhadap 4 juta suara. Ya, itu bisa dianulir. Seperti itu, dipindahkan ke lawan saya. Misalkan lawan saya mendapatkan 2 juta, saya mendapatkan 5 juta, tetapi 4 jutanya saya curang. Dan 4 jutanya ini yang akan diselidiki. Apakah benar 4 juta ini sebetulnya adalah basis masanya lawan saya? Kalau memang iya, dilimpahkan ke lawan saya dan pemenangnya lawan saya. Tetapi kan sekarang ini kan enggak, Pak. Entah dari 01 ataupun 02, mereka kan sebetulnya belum memiliki bukti yang besar. Cuma kuar-kuar aja di media. Mau memakzulkan presiden, mau menolak hasil pemilu. Bahkan beberapa hari yang lalu secara resmi anggota pendukungnya Pak Ganjar, nggak tahu anggota yang mana ini ya, itu sudah menolak hasil pemilu. Kalau di X-nya, di Twitternya Denny Siregar, secara resmi partai PDI menolak penggunaan Sirekap.
menolak sikap KPU yang menunda rekapitulasi perhitungan suara, meminta audit forensik digital atas penggunaan Sirekap. Kayak mana? Jadi kan sebetulnya entah kubunya Amin dan kubunya Ganjar itu masih belum memiliki bukti yang kuat. Akhirnya dia membuat narasi, kalau pandangan saya seperti itu. Dan ini video kedua dari Prof Mahfud yang diupload oleh tribunnews.com di Januari 2023. Saat beliau masih menjadi Menko Polhukam. Masih bagus dibandingkan negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain. Partai politik ngelawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti. Nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nah bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu tidak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Sudah ada hukum pidananya. Hukum tata negaranya jalan. Sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres. Perkataan Prof Mahfud itu tetap konsisten. Ya, apakah pemilu itu ada indikasi curang? Ya ada gitu loh. Cuma bedanya dengan Orba. Kalau Orba itu memang yang niat curang itu pemerintah. Cuma sekarang ini yang curang ini di bawah. Sekarang kan realitanya seperti ini, Pak. Belum aja KPU merilis siapa pemenangnya, tapi banyak pihak yang sudah mendeklar kayak menolak. Salah satunya ya ini pendukungnya Mas Ganjar. Kenapa? Ada apa? Maksud saya itu loh. Kok buru-buru nolak itu ada apa? Apakah sudah yakin kalah, ingin dimulai lagi? Nanti kalau dimulai lagi ternyata kalah lagi kan malu 2 kali. Yang kami menyatakan diri sebagai petisi Brawijaya menyatakan sebagai berikut. 1. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Ini pendukungnya Mas Ganjar belum apa-apa sudah minta tolak hasil Pilpres. Kan Pilpres belum ada hasilnya. Itu kan masih quick count, masih apa ya? Quick count itu sampling. Ini belum apa-apa sudah nolak, sudah minta pemilu diadakan ulang. Apakah nggak chaos gitu loh? Apa yang kalian yakin kalau 02 itu sebetulnya nggak ada suara sama sekali gitu? Padahal di bawah jelas-jelas suara 02 itu banyak. Jadi apakah terima intinya masyarakat kelas bawah? Apakah kita hanya mendengar suara mereka para elit aja? Jawabannya tidak, Pak. Ya kalau memang ada kecurangan, buktikan. Jangan terlalu noise. Bahasanya orang Jawa itu kakean cangkem, tapi nggak ada faktanya. Nanti malu sendiri. Kalau memang ada buktinya, ini kan perkiraan suara Pak Prabowo itu 60%. Artinya 60% itu sama dengan 120 juta orang. Lah, ini kecurangannya berapa persen dari itu? Misalkan kecurangannya 50%, sebetulnya suara Pak Prabowo itu cuma 60 juta, sedangkan 60 juta yang lain itu curang. Ya buktikan bagaimana sistem kecurangannya. Buktikan, gugat di MK, laporkan di Bawaslu, gugat di MK. Kalau benar nggak akan jadi presiden Pak Prabowo. Tapi sebelum bukti itu dikumpulkan, jangan banyak noise. Akhirnya bukan keteduhan yang kita dapatkan, malah apa ya, seolah-olah mereka itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pokoknya calon saya itu harus menang begitu. Ini dari kubu 03. Bagaimana dengan indikasi kubu 01? Kita lihat. Ada kubu 01 yang mengatasnamakan kumpulan para purnawirawan.
Di situ ada Bung Yos atau Bang Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Dia adalah tim Amin. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Dia tidak mengatakan kubu 01 sih, dia bilang Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Tapi di situ ada Sutioso, Pak Sutioso, di mana dia adalah timnya 01. Dia menginginkan untuk mendiskualifikasi 02 karena dia mendeklarasikan kemenangan dari hasil quick count. Pertanyaannya, apakah ada aturannya kalau mendeklarasikan kemenangan versi quick count itu didiskualifikasi? Kalau tidak ada, nggak masalah. Tapi masalahnya kalau meminta untuk mendiskualifikasi, misalkan dikabulkan, apakah nggak chaos? Yang satu tadi nggak menerima hasil KPU, padahal KPU belum memberikan hasilnya. Yang ini minta 02 didiskualifikasi aja karena mendeklarasikan versi quick count. Loh, mendeklarasikan versi quick count kok, bukan mendeklarasikan hasil KPU kok. Kecuali mendeklarasikan hasil KPU, padahal KPU belum memberikan hasil. Boleh, ini hasil quick count kok, sah-sah saja. Dan yang terakhir, minta presiden dimakzulkan. Apakah bisa? Dimakzulkan itu artinya diberhentikan. Apakah bisa presiden diberhentikan? Bisa, asalkan sudah terbukti melakukan tindak kejahatan atau melawan hukum. Korupsi, terus menyalahgunakan jabatan, mengkhianati negara, bisa. Tapi sudah terbukti. Lah, ini bukti orang-orang ini apa? Belum terbukti sudah minta dimakzulkan. Ayolah, kalian ini kan petinggi TNI, petinggi Polri yang tereduket, edukasinya tinggi. Kalau memang mau menurunkan presiden, ayo buktinya disiapkan dulu. Jangan buat bising, jangan buat noise. Tujuan mereka itu ingin membuka tabir kejahatan, ingin membuktikan suatu kejahatan, atau hanya ingin menggiring opini masyarakat. Kalau tujuannya hanya ingin menggiring opini masyarakat, pasti kalian akan dipermalukan oleh masyarakat. Ya, gini Pak, untuk closing video ini ya, sudahlah, kita tenang-tenang aja, biarkan mereka sendiri aja lah, para elit-elit aja ini yang noise, para elit-elit ini aja yang kakean cangkem. Kita mendukung mereka untuk memperjuangkan hak mereka, asalkan memang benar. Dalam arti benar, kalau ada kecurangan, dilaporkan, dibuktikan di meja pengadilan. Kalau memang mereka menuntut hak angket, hak interpelasi, terus mereka ingin membawa ke DPR, ya nggak masalah karena sudah ditata, aturannya itu sudah ditata jelas. Tapi jangan kecurangannya belum terbukti, keluar kakean cangkem, noise gitu loh. Mudah-mudahan kita sebagai rakyat kelas bawah tetap slow, tetap santai, dan tetap berpikir logis lah. Dan see you, Pak.